Biar Diva nggak curiga, aku akan pura-pura pergi dari sini cari ibu ditemenin sama Fitri. Padahal kan aku udah ketemu sama mereka. Fitri, berangkat yuk. Mas, mau kemana? Kok ngajak Fitri? Iya sayang, aku ngajak Fitri mau ke tempatnya Bu Aminah. Siapa tahu dia bisa bujuk Bu Aminah kan? Mas, kalau kamu ngomong sama Ibu Aminah, hati-hati ya. Jangan sampai dia tersinggung. Iya sayang, kamu tenang aja. Nanti aku minta maaf sama Bu Aminah. Aku sujud di depan Bu Aminah. Biar dia mau balik kesini ya. Tapi, sayang, kalau kamu ikut, itu kayaknya udah bagus. Siapa tahu kamu bisa bujuk Bu Aminah. Iya nggak? Iya deh mas, aku ikut. Iya mas, tadi manggil saya. Iya Bet, kamu ikut saya ke tempatnya Bu Aminah ya. Oh, oke, siap. Udah, berangkat sekarang. Ya. Ayo sayang. Ini mas, kamarnya mas. Ini, Iya. permisi. Kok sepi Fit? Bener nih kamarnya? Bener kok, Rido ngasih alamatnya di tempat ini. Mas, coba kamu ketok lagi mas pintunya. Mereka kan emang udah nggak ada di sini. Kemarin Ibu sama Rido ada di rumah sakit. Mungkin aja sekarang mereka udah pulang ke Jakarta. Cari siapa ya? Pak, yang nyewa kamar ini kemana ya Pak? Mereka sudah pergi mas tadi malam sama anaknya. Aduh, padahal mau minta maaf, mau ngajak balik ke rumah. Tapi udah pergi ya Pak? Iya. Udah ya? Iya pak, makasih ya pak. Ih, si Rido ini pergi nggak bilang-bilang. Coba telepon kali ya. Mungkin aja Fit, mereka tuh buru-buru, makanya nggak sempat nelpon kamu. Aduh, ini nggak nyambung mas mbak. Ya ampun Fit, emang sebelumnya Rido nggak ngomong apa-apa sama kamu? Nggak ngomong apa-apa mbak. Cuma terakhir Rido bilang sama aku itu dia bakal nginep di sini selama di Surabaya. Berarti bener, mereka udah pergi ke Jakarta. Tapi aku masih penasaran mas. Aku telepon adik aku dulu kali ya. Halo Kak Fitri, ya ada apa? Fit, Rido telepon kamu nggak kalau dia pulang hari ini ke Jakarta? Pulang ke Jakarta? Rido sih belum ada omongan apa-apa ke aku kalau masalah buat balik ke Jakarta. Loh, gimana sih? Tapi di penginapan di sini juga Rido nggak ada. Oh, ya udah nanti kalau misalkan dia sampai kamu kabarin aku ya. Ya udah makasih, dah. Gimana Fit? Di Jakarta juga nggak ada dia mbak. Yah, mau gimana lagi? Udah gini aja Fit, kita doain aja mereka ada di mana, yang penting mereka baik-baik aja, ya. Jadi sekarang kita pulang. Tapi kan sayang banget mas, papa kan maunya Bu Aminah pulang ke rumah kita. Tapi sekarang Bu Aminahnya malah pergi, papa pasti kecewa banget deh mas. Sayang, mau gimana lagi coba? Ini bukan keinginan kita, ini keinginan mereka, ya kan? Jadi kita pulang aja, ya. Aku penasaran deh kenapa tiba-tiba pergi sih. Udah Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alvan, kamu tahu, ayah kamu kerja jadi satpam sekolah dengan kondisi satu tangan cuman yang berfungsi. Ini nih aku takutkan. Bapak pasti ngomong macam-macam sama Pak Tony. Nggak ada yang bisa saya lakukan, Pak. Bapak jadi satpam itu kemauan dia sendiri, Pak. Katanya dia mau mandiri. Saya sudah bilang sama dia, Bapak di rumah saja. Duduk yang manis, biar Alvan yang ngurus Bapak. Bapak nikmati masa tua Bapak. Tapi Bapak tidak mau, Pak. Ruslan cuma tahu satu bahasa, yaitu bahasa cinta. Aku yakin, kamu tidak menggunakan bahasa itu. Saya sudah mohon, Pak. Sudah mohon ke Bapak. Tapi tetap Bapak pengen jadi satpam. Saya sudah capek, Pak, bicaranya. Ya sudah. Mulai sekarang, kamu harus lebih memperhatikan bapak kamu. Ya? Penuhi semua kebutuhannya. Dan dia nggak perlu kerja lagi. Ingat ya, Ruslan itu sahabat aku. Dan dia sangat berarti bagiku. Aku nggak mau lihat dia menderita. Baik, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik untuk Bapak saya berjanji.
Ya Mas, kenapa Mas? Rin, gawat Rin. Tadi aku ketemu Pak Tony, dia neken aku. Aku harus ngurusin Bapak, memenuhi semua kebutuhan Bapak. Apa? Au! Aduh. Kenapa kamu? Enggak Mas, enggak apa-apa. Ini piring jatuh. Aduh. Oh, kamu nggak apa-apa? Bapak tuh Mas ya, betul-betul nih bisa bikin kita begitu kita baru Bapak tenang kayaknya. Jadi gimana Mas? Pak Tony sangat memperhatikan Bapak kamu bilang. Justru malah bagus dong Mas. Bagus gimana sih? Aku di sini mau dipecat, kamu malah bagus-bagus. Sekarang juga kamu temuin Pak Tony lagi. Kamu bilang sama bos kamu itu kalau Bapak ingin jadi satpam karena alasannya tidak ingin merepotkan orang lain. Dia ingin membeli obat-obatannya sendiri karena tidak mau memakai uang kita yang pas-pasan, Mas. Kamu temuin dia sekarang. Kalau perlu depan bos kamu pura-pura sedih. Kamu nangis, Mas. Jangan gila kamu. Maksud kamu aku minta naik gaji? Nanti kalau udah naik gaji, Bapak masih jadi satpam. Mau jadi apa aku? Bisa dipecat, malah terperangkap sendiri. Kamu jangan khawatir berlebihan, Mas. Pokoknya begitu kamu pulang ke rumah ini, Bapak sudah ada di sini. Kamu tenang aja, saya jamin. Tapi gimana caranya, Rina? Udah deh Mas, sekarang ini kamu temuin lagi bos kamu. Kamu bilang sama dia persis apa yang saya ngomong sama kamu. Kamu minta naik gaji dengan alasan kamu ingin beli obat-obatannya Bapak. Ngerti? Kamu jangan buang-buang kesempatan ini Mas. Buruan sana. Masuk. Permisi, Pak. Ada apa lagi, Alvan? Tadi saya mau bicara di meja kerja saya, tapi saya nggak enak, Pak. Takut lancang. Ada yang mau saya bicarakan sama Bapak sebenarnya. Ya sudah, bicarakan. Ini masalah Bapak, Pak. Biaya pengobatan Bapak besar sekali, Pak. Makanya Bapak bersikeras menjadi satpam. Mungkin karena Bapak tahu kalau gaji aku nggak seberapa, Pak. Makanya aku nggak bisa beli obat Bapak. Karena gaji aku pas-pasan, Pak. Ada selintas di pikiran saya. Kalau anak saya akan pindahin sekolahnya, Pak. Tapi Bapak nggak setuju. Karena Fandi harus mendapat pendidikan yang bagus. Kok Pak Tony diem aja sih? Nggak ngomong apa-apa. Kalau cara ini gagal malah aku malu. Terima kasih, Pak. Gagal rencana aku. Alvan, Ya, Pak. saya akan tambahkan gaji kamu 5 juta sebulan. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Tony. Tapi mulai sekarang, pastikan sahabatku Ruslan tidak kekurangan apapun. Baik, Pak Tony. Saya berjanji saya akan menjaga Bapak saya dengan baik. Saya akan merawat Bapak saya dengan baik. Saya berjanji, Pak. Tapi saya minta masalah ini jangan sampai Ruslan tahu. Baik, Pak. Baik. Ternyata berhasil. Untuk pertama kalinya hari ini aku bisa manfaatin Bapak. Ridho. Bu. Alhamdulillah. Kamu sudah sadar. Ibu di sini semalaman. Ya, Nak. Selamat siang, Bu. Ya, suster. Rupanya Pak Ridho sudah siuman. Iya. Suster, Iya, Bu. gimana kondisi anak saya, suster? Nanti biar dokter yang menjelaskan ya, Bu. Pak Ridho, hari ini kita melakukan ronsen ya. Makasih, suster. Mari, Bu.
Kok Rido belum ada kabar ya? Kata Kak Fitri dia udah balik ke Jakarta. Coba aku telepon Kak Fitri deh. Halo Kak. Ya Fit, kenapa? Emangnya Rido udah benar-benar balik ke Jakarta? Iya yakin, orang di sini nggak ada kok. Ya justru itu aku tanya kakak. Soalnya sampai sekarang dia juga belum sampai, udah gitu nggak ada kabar sama sekali. Aduh, ya udah deh kamu tenang aja, nanti aku cari tahu ya. Oke Kak. Ih, ini sebenarnya ada apa sih? Rido kok tiba-tiba menghilang? Mana belum sampai Jakarta lagi? Di sini juga nggak ada. Aduh, banyak orang lagi di depan kontrakan Rido. Saya harus nunggu orang-orang itu pergi, baru saya masuk. Saya sengaja nggak bilang rencana ini sama Mas Alvan, biar ada kejutan. Nah, orang-orang itu akhirnya udah pergi. Ini kesempatan saya masuk ke dalam rumah itu. Saya harus cepat-cepat sebelum ada yang datang. Sebentar lagi, api ini akan membesar dan merembet ke tabung gas ini. Dan rumah ini sebentar lagi akan meledak. Woi, kebakaran! Kebakaran! Ya, hati-hati Bu. Mari. Pak! Pak Ruslan harus pulang sekarang, Pak. Rumah kontrakan Pak Ruslan kebakaran, Pak. Apa? Kebakaran? Iya, ayo cepetan. Ya Allah, kasihan kakek.